Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hidupnya tenang dan sederhana. Masyarakatnya adalah orang-orang yang percaya pada kehidupan yang penuh dengan kebersamaan, meski di luar sana banyak ancaman yang mengintai. Suatu hari, seorang pria asing muncul di tengah keramaian pasar desa. Dengan tubuh tegap dan penampilan yang penuh percaya diri, Nico langsung menarik perhatian. Ia mengenakan jaket hitam tebal dan sepatu bot berkilat, seolah baru saja turun dari helikopter militer. Desa Cibinong memang terkenal dengan kedamaiannya, namun ketegangan sering muncul di balik layar. Beberapa waktu terakhir, rumor mengenai ancaman dari pihak luar sering terdengar. Nico, yang datang dengan wajah serius dan mata penuh tekad, mengaku bahwa dirinya adalah anggota Kopassus yang sedang dalam misi penyamaran. Kata-kata itu langsung mengundang rasa hormat dari penduduk desa yang tahu betul bahwa Kopassus adalah pasukan elit yang memiliki keahlian luar biasa. Nico tahu betul bagaimana memanfaatkan situasi. Dengan suara tegas dan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia mulai berbicara kepada warga desa. Desa ini membutuhkan perlindungan. Ada banyak ancaman yang mungkin tak terlihat, tetapi saya di sini untuk menjaganya, katanya dengan penuh percaya diri. Mata warga yang awalnya ragu perlahan berubah menjadi penuh harapan. Dalam sekejap, Nico berhasil memikat hati banyak orang. Ia menambahkan bahwa misinya sangat penting dan membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat. Ia mengklaim bahwa ancaman dari luar bisa datang kapan saja, dan hanya dengan kerjasama yang solid, desa ini bisa tetap aman. Seorang lelaki tua yang duduk di depan warung kopi pun bergumam, "Jika Kopassus turun tangan, kita pasti aman." Percakapan ini hanya semakin memperkuat citra Nico sebagai sosok pahlawan. Tanpa banyak pertanyaan, beberapa warga mulai mendekati Nico. Mereka menawarkan bantuan, dari makanan hingga informasi yang mungkin diperlukan oleh seorang tentara. Nico mengangguk, menunjukkan sikap rendah hati meski di dalam hatinya, ia sudah mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Sebagai imbalannya, ia menjanjikan perlindungan dan keberhasilan dalam misi penting ini. Hari demi hari, Nico semakin nyaman berada di tengah masyarakat. Ia tahu betul bagaimana menenangkan hati orang-orang dengan cerita tentang keberanian dan pengorbanan para prajurit Kopassus. Beberapa kali ia menceritakan pengalamannya dalam operasi-operasi berbahaya yang selalu berakhir dengan kemenangan, meskipun tak seorang pun pernah bisa membuktikan kebenaran ceritanya. Penduduk desa yang sebelumnya biasa-biasa saja, kini merasa seperti hidup dalam cerita pahlawan. Mereka mulai menaruh kepercayaan penuh pada Nico, bahkan beberapa warga memberikan sedikit uang atau barang berharga sebagai bentuk dukungan. Di mata mereka, Nico adalah simbol keamanan, sosok yang mereka dambakan dalam situasi yang tak pasti ini. Namun, ada satu orang yang mulai merasa janggal dengan tingkah laku Nico. Dita, seorang ibu muda yang baru pindah ke desa, merasa ada yang tidak beres. Ia melihat beberapa hal aneh dalam cerita Nico, dan sikapnya yang terlalu sempurna terkadang terasa berlebihan. Apakah benar tentara seperti itu? Pikir Dita, tapi ia tidak ingin menimbulkan keributan tanpa bukti yang jelas. Ketika Nico melangkah lebih jauh dengan mengatur pertemuan dengan beberapa warga desa untuk strategi perlindungan, Dita mulai merasa khawatir. Bagaimana mungkin seorang tentara yang katanya sedang dalam misi bisa begitu santai bergaul dengan warga? Dita memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut, meskipun dia belum tahu bahwa pencarian ini akan membawanya pada sebuah kebenaran yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Nico semakin mendapatkan tempat di hati penduduk desa Cibinong. Setiap kali ia muncul di tengah keramaian, orang-orang langsung memberikan perhatian penuh. Dalam benak mereka, ia bukan hanya seorang pria biasa, ia adalah simbol keamanan, pelindung yang mereka butuhkan di tengah ketidakpastian. Berita tentang kedatangannya tersebar luas, dan tak lama kemudian, hampir seluruh desa percaya bahwa misi besar yang dibawanya adalah sesuatu yang luar biasa penting. Nico tidak hanya menggunakan karismanya untuk memikat hati, tetapi juga mulai menunjukkan kemampuannya. Ia seringkali terlihat berlatih fisik di pagi hari, berlari keliling desa dengan kecepatan yang membuat orang-orang tercengang. Saat para pemuda desa mendekatinya untuk bertanya tentang cara-cara latihan militer, Nico dengan senang hati berbagi tips tentang kelincahan dan ketahanan tubuh. Tentu saja, tak seorang pun bisa membantah bahwa ia tampak lebih bugar dibandingkan kebanyakan orang desa.
Warga desa, yang sudah terlalu percaya, semakin tak ragu memberi bantuan. Mereka mulai menyumbang barang-barang berharga, seperti peralatan rumah tangga dan uang, dengan keyakinan bahwa semua ini akan membantu misi besar Nico. Sebagian bahkan percaya bahwa mereka harus memberi lebih banyak agar desa mereka tetap aman dari ancaman yang disebut-sebut oleh Nico. Tanpa sadar, mereka sudah terperangkap dalam permainan tipu muslihat yang semakin berkembang. Dita, meski hati-hatinya sudah mulai meragukan Nico, merasa cemas. Ia tahu, semakin banyak orang yang memberi, semakin besar pula risiko jika kebenaran terbongkar. Ia melihat bagaimana warga desa yang tidak punya banyak, terpaksa mengorbankan apa yang mereka punya demi menjamin keselamatan yang dijanjikan Nico. Ketika ia mencoba berbicara dengan beberapa warga yang mulai ragu, mereka menjawab dengan penuh keyakinan, Nico adalah orang yang bisa kita percayai. Suatu malam, Nico mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Di depan mereka, ia berbicara panjang lebar tentang ancaman yang semakin mendekat. Saya sudah mendapat informasi dari atasan saya bahwa kelompok teroris sedang mengincar desa ini, kata Nico, suaranya serak penuh emosi. Kita harus bersatu untuk menjaga rumah kita. Kita membutuhkan lebih banyak persediaan dan dana untuk menanggulangi serangan mendatang. Siapa yang bisa membantu saya? Mendengar kata-kata itu, sebagian besar warga langsung bereaksi, banyak yang menawarkan bantuan dan dukungan lebih besar. Beberapa wanita lanjut usia bahkan menawarkan perhiasan yang mereka simpan untuk masa depan anak-anak mereka. Nico menatap mereka dengan senyuman, berpura-pura menerima setiap sumbangan dengan rendah hati. Namun, dalam pikirannya, ia sudah merencanakan langkah-langkah untuk meraup keuntungan lebih besar lagi. Tanpa ragu, ia membuat janji kepada mereka, keamanan kalian akan saya pastikan. Desaku akan tetap aman. Dita yang menyaksikan semua itu, merasa semakin tertekan. Ia melihat Nico yang berperilaku begitu tenang, sementara di dalam hatinya, keraguan semakin mendalam. Ini sudah terlalu jauh, pikirnya. Keberanian untuk mengungkapkan apa yang ia rasa masih belum cukup kuat. Namun, di balik semua itu, ada tekad untuk mencari tahu kebenaran. Dita mulai mengumpulkan informasi lebih banyak, berbicara dengan beberapa orang yang mengenal lebih dekat tentang kehidupan Nico sebelum ia datang ke desa. Namun, apa yang Dita temui semakin membuatnya terkejut. Tidak ada satupun jejak yang bisa menghubungkan Nico dengan tentara atau organisasi militer. Bahkan nama yang Nico sebutkan ketika berbicara tentang atasannya pun tidak dapat ditemukan di daftar militer yang ada. Ketika ia mencari lebih dalam, Dita mulai menyadari bahwa semua ini hanyalah kebohongan yang dibangun di atas kesan pertama yang kuat. Kebenaran yang ia cari mulai muncul, meskipun ia tahu, membuka tabir ini bukanlah hal yang mudah. Keberhasilan Nico menipu desa ini kini mulai meruntuhkan fondasi yang ia bangun. Dita yang kini memiliki bukti-bukti kuat tentang kebohongannya, merasa saatnya untuk bertindak. Ia tahu ini akan menjadi ujian besar, tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi seluruh desa yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Namun, ia juga sadar bahwa tanpa tindakan segera, Nico akan terus meraup keuntungan tanpa rasa takut. Dita tidak bisa lagi menahan rasa curiganya. Ia merasa bahwa ia adalah satu-satunya yang bisa melihat kebohongan di balik wajah Nico yang tampak penuh percaya diri. Semakin hari, Nico semakin menunjukkan sisi dirinya yang lebih dominan, lebih mengendalikan, dan semakin tidak ada celah untuk meragukan klaim-klaimnya sebagai anggota Kopassus. Setiap kali ia berbicara, matanya selalu memancarkan keyakinan yang kuat, seolah tak ada yang bisa menggoyahkannya. Warga desa mulai berbondong-bondong mengikuti setiap saran Nico tanpa berpikir panjang. Mereka menyetujui segala hal yang diminta, percaya bahwa itu adalah bagian dari usaha melindungi desa mereka. Bahkan beberapa orang yang dulunya skeptis terhadap kedatangannya kini mulai menganggapnya sebagai sosok yang paling layak untuk memimpin mereka menghadapi ancaman yang begitu besar. Tidak ada yang meragukan kata-kata Nico, bahkan ketika ia mulai meminta lebih banyak sumber daya dan uang. Sementara itu, Dita semakin terisolasi. Ia merasa kesepian dalam upayanya mengungkapkan kebenaran. Beberapa kali ia mencoba berbicara dengan warga yang masih ragu, namun mereka selalu menjawab dengan nada percaya diri, Nico tahu apa yang harus dilakukan, dia seorang profesional. Frustrasi, Dita merasa seperti suara kecil di tengah kebisingan. Namun, ia tidak menyerah begitu saja.
Ia tahu bahwa apa yang ia temui tentang Nico adalah sebuah kebohongan besar yang harus dibongkar. Pada suatu malam, saat Dita berkeliling desa untuk memeriksa keadaan, ia melihat Nico sedang berbicara dengan beberapa pria di dekat pagar desa. Mereka tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu dengan serius, dan Dita memutuskan untuk mendekat tanpa terdengar. Dari percakapan itu, ia mendengar bahwa Nico telah merencanakan sesuatu yang lebih besar, bukan hanya sekadar perlindungan desa, tetapi lebih kepada menguasai semua sumber daya yang ada. Semua ini adalah bagian dari skema besar untuk mengumpulkan uang dan kekuasaan. Dita merasa terkejut dan marah, namun ia tetap tenang. Ia tahu jika ia langsung melaporkan apa yang ia dengar, warga desa tidak akan mempercayainya. Mereka akan menganggapnya sebagai wanita yang cemburu atau hanya ingin merusak kedamaian yang telah terjalin. Dita pun memutuskan untuk bertindak dengan hati-hati, mencari bukti-bukti yang lebih kuat untuk membuka mata orang-orang tentang siapa sebenarnya Nico. Selama beberapa hari berikutnya, Dita menyelidiki dengan lebih seksama. Ia mulai menemui beberapa orang yang mengenal masa lalu Nico, termasuk seorang lelaki yang pernah bekerja dengannya di kota. Dari percakapan itu, Dita tahu bahwa Nico bukanlah seorang anggota militer, melainkan seorang penipu yang telah berhasil menggali celah-celah kecil untuk menyamar sebagai prajurit. Semua cerita tentang pertempuran dan operasi yang ia ceritakan kepada warga adalah cerita-cerita kosong yang sengaja disusun untuk menipu. Dengan bukti-bukti yang kini ada di tangan, Dita tahu bahwa ia harus segera bertindak. Ia tidak bisa lagi membiarkan Nico terus merajalela. Namun, ia juga sadar bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Warga desa yang sudah terjerat kebohongan Nico mungkin tidak akan langsung percaya padanya. Ia harus memiliki strategi yang lebih matang untuk mengungkap kebenaran tanpa menimbulkan keresahan yang lebih besar. Saat itulah, Dita menemui seorang tentara yang sedang berada di kota untuk keperluan dinas. Dengan hati-hati, ia menceritakan semua yang ia ketahui tentang Nico dan kebohongannya. Tentara itu, yang merasa aneh dengan keberadaan seseorang yang mengaku anggota Kopassus tanpa menunjukkan identitas resmi, sepakat untuk membantu. Mereka merencanakan untuk menyelidiki Nico lebih lanjut dan mengungkap kebohongannya dengan cara yang bijaksana, tanpa membahayakan warga desa. Malam itu, Dita merasa ada harapan. Rencana yang disusun bersama tentara itu akan segera dimulai. Meskipun ketegangan semakin meningkat, ia tahu bahwa kebenaran akan segera terungkap. Keberanian Dita kini menjadi ujung tombak untuk menggulingkan kebohongan yang telah menguasai desa ini selama beberapa minggu terakhir. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan banyak tantangan yang harus ia hadapi. Pagi itu, udara desa Cibinong terasa lebih berat. Dita tak bisa tidur semalam, pikirannya dipenuhi oleh keraguan dan kecemasan yang terus menghantuinya. Rencana untuk mengungkap Nico semakin jelas, namun ia merasa ada yang belum beres. Meski ia telah mendapatkan bukti yang cukup, ketakutannya akan reaksi warga desa yang sudah terlalu terikat pada Nico mulai menguasai dirinya. Bagaimana jika mereka menolak untuk percaya padanya? Apa yang akan terjadi jika Nico tidak hanya menipu mereka, tetapi juga memiliki pengaruh yang lebih besar dari yang ia kira? Dita berjalan perlahan menuju warung kopi tempat beberapa warga berkumpul. Pagi itu, seperti biasa, mereka tampak antusias mendengarkan kabar terbaru tentang perjalanan misi Nico. Ketika ia masuk, suasana seketika hening sejenak. Warga yang duduk di meja segera menatapnya dengan tatapan curiga. Dita tahu, tidak mudah untuk keluar dari bayang-bayang Nico yang kini begitu besar di mata mereka. Ia mencoba menyapa dengan senyum, namun rasanya semua terlihat salah. Di meja yang sama, Pak Budi, seorang pria parubaya yang dulu skeptis terhadap kedatangan Nico, kini malah terlihat sangat mendukung. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Nico ini, bukan orang sembarangan, katanya dengan penuh keyakinan. Dita merasa jantungnya berdegup kencang. Ternyata, banyak warga yang telah begitu yakin dengan kepemimpinan Nico. Seolah, mata mereka sudah tertutup untuk melihat kebenaran yang begitu dekat. Namun, Dita tidak menyerah. Ia melihat di wajah Pak Budi ada sedikit keraguan, seperti ada bagian dari dirinya yang tidak sepenuhnya percaya. Dengan hati-hati, ia mulai bertanya tentang pengalaman Pak Budi selama berinteraksi dengan Nico. "Pak, kamu yakin semua yang diceritakan Nico itu benar?" tanya Dita, mencoba membuka percakapan tanpa menyinggung perasaan.
Pak Budi terdiam sejenak, tatapannya melayang keluar jendela warung kopi. Entahlah, Dita, kadang aku merasa ada yang aneh. Dia terlalu sempurna, tapi siapa yang bisa meragukan orang seperti dia? Pak Budi mengaku dengan suara rendah. Kata-kata itu memberi sedikit harapan bagi Dita. Ternyata, keraguan masih ada, meski tersembunyi dalam hati orang-orang yang begitu percaya pada Niko. Hari demi hari, semakin banyak warga yang datang kepada Niko, meminta petunjuk dan bantuan dalam persiapan menghadapi ancaman yang ia sebut-sebut. Beberapa pria muda bahkan bergabung dengan latihan fisik yang dipimpin Niko, meski tak pernah ada penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan latihan tersebut. Dita mulai merasa bahwa Niko sedang membentuk kelompoknya sendiri di desa ini, yang semakin menguatkan dugaan bahwa kebohongannya mungkin lebih dalam dari yang ia bayangkan. Malam itu, Dita tidak bisa menahan perasaan yang semakin membebani dadanya. Ia tahu bahwa keputusan untuk mengungkapkan kebenaran semakin mendesak. Ia berpikir keras, mencari cara agar warga bisa melihat apa yang ia lihat, tanpa merasa terancam atau disudutkan. Namun, ia merasa semakin terjepit. Bagaimana ia bisa membuka mata mereka tanpa membuat mereka merasa seperti telah dikhianati oleh sosok yang selama ini mereka anggap sebagai pelindung. Dita merasa seperti terjebak dalam perangkap yang tak bisa ia lepaskan. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak bisa diam. Warga desa sudah terlalu jauh terperdaya, dan semakin hari semakin sulit untuk memisahkan kebenaran dari kebohongan. Ia menyadari, bahwa jika ia tidak segera bertindak, kebohongan Niko akan semakin merajalela, dan desa yang selama ini damai bisa terperangkap dalam ketakutan yang tak berujung. Dalam kegelapan malam yang hening, Dita akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan tentara yang telah ia hubungi sebelumnya. Dengan tekad yang bulat, ia yakin bahwa langkah besar ini akan mengubah segalanya. Apapun yang terjadi, Dita siap untuk menghadapi kenyataan yang akan datang. Ia tahu, saat kebenaran terungkap, tidak hanya Niko yang akan terkejut, tetapi seluruh desa akan membuka mata mereka terhadap kenyataan yang telah lama tersembunyi. Dita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan tekad yang semakin kuat, ia memutuskan untuk bertemu dengan tentara yang telah ia hubungi beberapa hari lalu. Pertemuan itu direncanakan dengan sangat hati-hati, jauh dari mata orang-orang desa. Ia tahu, jika Niko atau salah satu pengikutnya mengetahui rencana ini, semuanya bisa berantakan. Namun, saat itu, Dita tidak punya pilihan lain selain melangkah maju. Ia harus membawa kebenaran ke permukaan, meski itu berarti menghadapi segala risiko yang ada. Di sebuah rumah sepi di pinggiran desa, Dita bertemu dengan Kapten Agus, seorang tentara yang sebelumnya bekerja dengan Niko dalam operasi yang tidak pernah jelas. Agus adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai, dan Dita tahu bahwa peranannya kini sangat penting. Setelah saling bertukar cerita, Dita memberikan semua informasi yang ia miliki. Ia menceritakan bagaimana Niko mulai membangun kekuasaan di desa, meminta bantuan yang terus-menerus, dan meyakinkan warga bahwa mereka berada dalam bahaya besar yang hanya bisa ditangani oleh seorang pahlawan. Kapten Agus mendengarkan dengan seksama, wajahnya serius. Ia sudah mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres, namun Dita berhasil memberi bukti yang meyakinkan. Ini lebih besar dari yang saya bayangkan, kata Kapten Agus setelah mendengar cerita Dita. Niko bukan hanya seorang penipu, dia mungkin sudah merancang jaringan untuk kepentingan pribadi. Kita harus segera bertindak, tapi kita perlu waktu. Dita mengangguk setuju. Mereka memutuskan untuk menyusun strategi yang cermat agar tidak menimbulkan kegaduhan di desa, namun tetap dapat membuka mata warga tentang siapa sebenarnya Niko. Selama beberapa hari berikutnya, Dita terus mengamati pergerakan Niko, sambil memastikan bahwa ia tidak ketahuan. Niko semakin sering mengadakan pertemuan rahasia dengan kelompok-kelompok tertentu yang tidak dikenal, dan Dita mulai mencurigai bahwa di balik semuanya, ada agenda tersembunyi yang jauh lebih besar. Warga yang dulunya memberikan sumbangan dengan senang hati kini semakin terlihat tertekan. Mereka diberitahu bahwa ancaman dari luar semakin dekat, dan mereka harus terus membantu Niko dengan lebih banyak lagi sumber daya. Meski demikian, mereka tidak pernah diberi penjelasan yang jelas mengenai bagaimana sumbangan mereka digunakan. Di balik ketegangan itu, Dita mulai menyusun rencana untuk mengungkapkan semuanya kepada warga.
Ia memutuskan untuk mengundang Niko dalam sebuah pertemuan besar di balai desa, dengan niat untuk memancingnya agar membuka diri. Jika kita bisa membuat Niko bicara di depan umum, maka kebohongannya akan terungkap, pikir Dita. Meskipun ia tahu ini adalah risiko besar, ia merasa tidak ada pilihan lain. Warga desa harus tahu siapa yang sebenarnya telah mereka percayai. Hari yang dinantikan pun tiba. Dita mengatur segalanya dengan hati-hati. Warga desa yang selama ini mendukung Niko diundang untuk hadir. Saat Niko tiba, ia disambut dengan tepuk tangan dan sorakan, seolah ia adalah seorang pahlawan yang telah membawa kemenangan. Dita berdiri di sudut ruangan, mencoba menenangkan dirinya meskipun ia tahu, tak lama lagi semuanya akan terungkap. Keberanian yang ia kumpulkan akan diuji pada malam itu. Niko mulai berbicara di depan warga dengan percaya diri. Ia kembali bercerita tentang keberhasilannya, tentang ancaman yang terus mendekat dan bagaimana mereka semua harus tetap waspada. Namun, saat ia mulai meminta lebih banyak sumbangan, Dita memutuskan bahwa inilah saat yang tepat. Ia berdiri dan meminta izin untuk berbicara. Semua mata pun tertuju padanya, dan suasana yang awalnya penuh semangat menjadi hening. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, ada satu hal yang perlu kalian ketahui, kata Dita dengan suara lantang. Niko bukanlah siapa yang ia klaim. Dia bukan anggota Kopassus. Semua cerita yang kalian dengar adalah kebohongan. Warga desa terkejut. Beberapa wajah tampak bingung, sementara lainnya mulai meragukan kata-kata Dita. Niko yang awalnya tenang, kini menunjukkan ekspresi marah. Apa yang kamu katakan? Teriak Niko, berusaha menutupi kekhawatirannya dengan kemarahan. Namun, Dita tidak mundur. Ia menunjukkan bukti yang telah ia kumpulkan bersama Kapten Agus, termasuk dokumen yang membuktikan bahwa Niko tidak terdaftar di militer manapun. Niko yang semula percaya diri, kini terlihat panik. Ia mencoba untuk membela dirinya, namun semakin banyak bukti yang terungkap di hadapan warga. Satu persatu, kebenaran mulai mengalir, dan Niko pun tak bisa lagi menghindari kenyataan. Warga yang selama ini mempercayainya kini merasa dikhianati. Beberapa di antaranya mulai mendekati Niko dengan tatapan penuh amarah. Suasana di balai desa berubah tegang. Warga yang semula begitu mengagumi Niko kini mulai menunjukkan ekspresi ragu dan marah. Mereka saling berbisik, mempertanyakan semua yang pernah dikatakan pria itu. Dita tetap berdiri tegap, meski jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ini adalah saat yang menentukan. Jika warga masih memilih percaya pada Niko, maka usahanya akan sia-sia. Namun, jika mereka mulai menyadari kebohongan itu, maka keadilan akan segera ditegakkan. Niko menyadari bahwa posisinya semakin terancam. Dengan nada yang dibuat setenang mungkin, ia mencoba membela diri. Jangan percaya pada omongan Dita. Ini semua hanya fitnah. Aku telah mengorbankan banyak hal untuk melindungi desa ini, dan sekarang aku malah dituduh sebagai penipu. Matanya menatap warga satu persatu, berusaha mencari dukungan. Namun, kali ini, tatapan yang ia dapatkan bukan lagi kekaguman, melainkan kebimbangan dan kemarahan. Kapten Agus, yang sejak tadi diam di antara kerumunan, akhirnya maju ke depan. Ia mengeluarkan sebuah map berisi dokumen resmi yang menunjukkan bahwa Niko tidak terdaftar sebagai anggota Kopassus atau unit militer manapun. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan, ujar Kapten Agus dengan suara tegas. Niko tidak pernah bertugas sebagai prajurit. Semua cerita tentang misinya hanyalah kebohongan belaka. Beberapa warga terkejut, bahkan ada yang merasa malu telah begitu percaya pada Niko. Pak Budi, yang sebelumnya mendukungnya, kini menggertakkan giginya. Jadi selama ini kau hanya menipu kami. Suaranya bergetar menahan amarah. Warga lain mulai mengajukan pertanyaan yang selama ini mereka abaikan. Kalau kau benar anggota Kopassus, kenapa kau tak pernah menunjukkan identitasmu? Kemana sebenarnya uang yang kami kumpulkan untuk perlindungan desa? Pertanyaan-pertanyaan itu menghujani Niko, membuatnya semakin terpojok. Melihat situasi semakin tidak menguntungkannya, Niko mengambil langkah terakhir. Ia tiba-tiba berlari ke arah pintu keluar, berniat melarikan diri. Namun, beberapa pemuda desa yang sudah siap sejak awal langsung menghadang. Dengan sigap, mereka menangkapnya dan menjatuhkannya ke tanah. Niko meronta, namun tenaganya tak cukup untuk melawan begitu banyak orang.
Warga yang dulu memujanya, kini justru menjadi pihak yang memastikan ia tidak akan bisa kabur begitu saja. Dita mendekati Nico yang kini terduduk di tanah dengan wajah penuh ketakutan. "Kau sudah cukup bermain dengan kepercayaan kami," ucapnya dengan suara dingin. "Sekarang, saatnya kau mempertanggungjawabkan semua yang telah kau lakukan." Kapten Agus memberi isyarat kepada beberapa anak buahnya yang telah menunggu di luar. Mereka segera masuk dan menggiring Nico keluar dari balai desa dengan tangan terborgol. Warga desa terdiam, masih sulit mempercayai bahwa sosok yang mereka anggap sebagai pahlawan ternyata hanyalah seorang pembohong. Beberapa dari mereka tampak menyesal telah memberikan kepercayaan begitu besar kepada Nico. Namun, lebih dari itu, mereka merasa marah karena telah dimanfaatkan. Pak Budi menghela napas panjang. "Kita semua harus belajar dari kejadian ini," katanya lirih. "Jangan mudah percaya pada seseorang hanya karena kata-katanya terdengar meyakinkan." Malam itu, desa yang sebelumnya penuh dengan cerita kepahlawanan Nico kini menjadi sunyi. Namun, di balik kesunyian itu, ada kesadaran baru yang muncul, kesadaran bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam menaruh kepercayaan. Dita, yang telah berjuang keras untuk mengungkap kebenaran, akhirnya bisa bernapas lega. Meskipun masih ada luka yang ditinggalkan oleh kebohongan Nico, setidaknya keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kemana Nico menyimpan uang yang telah ia kumpulkan dari warga? Dan apakah ia benar-benar sendirian dalam penipuannya, atau ada pihak lain yang terlibat? Dita tahu, meski kebohongan Nico telah runtuh, masih ada misteri yang harus dipecahkan. Pagi di desa Cibinong terasa berbeda. Setelah penangkapan Nico, warga masih sulit menerima kenyataan bahwa mereka telah tertipu begitu lama. Balai desa yang biasanya menjadi tempat berkumpul kini sunyi. Beberapa orang masih membicarakan kejadian semalam, sementara yang lain hanya terdiam, mencerna kenyataan pahit yang baru mereka hadapi. Namun, satu pertanyaan terus menghantui mereka, kemana perginya uang yang telah mereka berikan kepada Nico? Dita tidak bisa mengabaikan hal ini. Meski Nico telah ditangkap, ia merasa belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Ada sesuatu yang mengganjal, seolah masih ada bagian dari rencana Nico yang belum terungkap. Bersama Kapten Agus, ia mulai mencari petunjuk. Mereka memeriksa rumah tempat Nico tinggal selama ini, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengarah pada jawaban. Di dalam rumah itu, mereka menemukan tumpukan dokumen dan catatan keuangan yang tampak dibuat tergesa-gesa. Beberapa lembaran berisi daftar sumbangan dari warga, tetapi jumlah yang tertulis tidak masuk akal. Ada nama-nama yang tercantum lebih dari sekali, dengan angka yang tidak sesuai dengan yang dikumpulkan. Seolah-olah Nico sengaja menggelembungkan jumlahnya. "Ini pasti lebih besar dari yang kita duga," gumam Dita, menatap lembaran di tangannya. Pencarian mereka berlanjut hingga ke sebuah gudang tua di belakang rumah. Awalnya, tempat itu tampak kosong, tetapi setelah mengamati lebih dekat, Kapten Agus menemukan lantai kayu yang tampak tidak sejajar. Dengan hati-hati, ia membuka papan itu, dan di bawahnya terdapat sebuah kotak besi yang terkunci rapat. Dita merasakan jantungnya berdegup kencang. "Apa ini yang kita cari?" bisiknya. Dengan bantuan alat dari anak buahnya, Kapten Agus berhasil membuka kotak tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan sejumlah besar uang tunai yang tersusun rapi dalam bundelan, bersama dengan beberapa dokumen yang tampak lebih mencurigakan. Salah satu dokumen itu berisi daftar nama yang tidak mereka kenali, beserta angka-angka yang mengindikasikan transaksi dalam jumlah besar. "Sepertinya Nico tidak bekerja sendiri," kata Kapten Agus dengan nada serius. Dita menggigit bibirnya, mencoba memahami situasi ini. Jika Nico hanyalah bagian dari jaringan yang lebih besar, maka desa mereka mungkin masih dalam bahaya. "Kita harus mencari tahu siapa orang-orang dalam daftar ini," ujarnya tegas. Kapten Agus mengangguk. "Aku akan menghubungi pihak berwenang untuk menelusuri ini lebih lanjut. Tapi kita juga harus waspada. Jika ada pihak lain yang terlibat, mereka mungkin tidak akan tinggal diam." Warga mulai berdatangan setelah mendengar kabar tentang penemuan uang tersebut. Beberapa merasa lega karena uang mereka akhirnya ditemukan, tetapi ada juga yang mulai ketakutan. Kalau benar ada orang lain yang terlibat, mereka bisa saja datang ke sini untuk mengambil bagian mereka, kata seorang warga dengan nada cemas. Pak Budi yang berdiri di dekatnya mengangguk.
Kita harus tetap waspada. Jangan sampai desa kita menjadi korban lagi. Dita tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai. Meski Nico telah ditangkap, bayangan dari kejahatannya masih menggantung di desa mereka. Malam itu, ia duduk di teras rumahnya, menatap langit gelap. Ia bertanya-tanya, apakah ini semua akan segera berakhir, atau justru baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan desanya terjebak dalam kebohongan lagi. Dengan tekad yang semakin kuat, Dita bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Ia tahu, keadilan belum sepenuhnya ditegakkan, dan masih ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Malam di desa Cibinong terasa lebih mencekam dari biasanya. Meski Nico sudah ditangkap, kekhawatiran masih menyelimuti warga. Kabar tentang jaringan yang mungkin terlibat dalam penipuannya membuat mereka gelisah. Dita duduk di ruang tamu bersama Kapten Agus, mencoba menganalisis daftar nama yang ditemukan di dalam kotak besi. Beberapa nama tampak asing, tetapi ada satu yang menarik perhatiannya, Surya Wijaya. Kapten Agus mengerutkan kening saat melihat nama itu. Surya Wijaya adalah mantan perwira yang dipecat karena kasus korupsi beberapa tahun lalu, katanya. Jika dia terlibat, maka ini bukan sekadar penipuan kecil. Mungkin ada rencana yang lebih besar. Dita merasakan ketegangan menjalar di tubuhnya. Jika benar Surya berada di balik semua ini, maka mereka menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya. Tak lama setelah itu, seorang pemuda desa bernama Reno datang dengan napas tersengal. "Kak Dita, ada orang-orang asing di dekat rumah Nico. Mereka terlihat mencurigakan," katanya dengan nada panik. Kapten Agus langsung berdiri, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap. "Mungkin mereka datang untuk mengambil sesuatu yang tertinggal," ucapnya. Tanpa menunda, mereka bergegas menuju rumah Nico, berharap bisa mengungkap lebih banyak rahasia yang tersembunyi. Setibanya di sana, mereka melihat dua pria berbadan tegap berusaha membuka pintu belakang rumah Nico. Begitu menyadari kehadiran Kapten Agus dan warga yang mulai berdatangan, mereka langsung kabur ke arah hutan. "Kejar mereka," perintah Kapten Agus. Beberapa pemuda desa ikut mengejar, sementara yang lain tetap berjaga di sekitar rumah, memastikan tidak ada orang lain yang mencoba masuk. Pengejaran berlangsung sengit. Kedua pria itu berlari cepat, tetapi Kapten Agus dan anak buahnya lebih terlatih. Setelah beberapa menit, salah satu dari mereka tersandung akar pohon dan terjatuh. Dengan sigap, Kapten Agus menangkapnya dan memborgol tangannya. Pria yang tertangkap berusaha memberontak, tetapi tak berdaya melawan kekuatan militer yang lebih terlatih. Sementara itu, pria lainnya berhasil melarikan diri ke dalam hutan yang semakin gelap. Saat diinterogasi, pria yang tertangkap menolak berbicara. Wajahnya dingin, seolah tidak takut pada konsekuensi apapun. Namun, saat Kapten Agus menyebut nama Surya Wijaya, mata pria itu sedikit membelalak. Itu cukup untuk memastikan bahwa mereka memang bekerja untuk seseorang yang lebih besar dari sekadar Nico. "Kau bisa memilih untuk tetap diam, atau berbicara sebelum keadaan menjadi lebih buruk bagimu," ancam Kapten Agus. Akhirnya, pria itu membuka mulut. "Kami hanya diperintahkan untuk mengambil sesuatu yang ditinggalkan di rumah Nico," katanya dengan suara berat. "Surya tidak akan membiarkan kalian menghalangi rencananya." Jawaban itu membuat suasana semakin tegang. Jika Surya masih memiliki rencana yang belum terlaksana, maka bahaya belum benar-benar berakhir. Setelah pria itu diamankan, Dita dan Kapten Agus kembali ke rumah Nico untuk mencari barang yang mungkin dicari orang-orang tadi. Mereka memeriksa setiap sudut dengan lebih teliti. Di balik rak buku yang tampak biasa, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah peta dengan tanda merah di beberapa titik sekitar desa. Dita menatap Kapten Agus dengan penuh tanda tanya. "Apapun yang sedang direncanakan Surya, ini belum selesai," ucapnya. Malam itu, mereka menyadari bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Nico hanyalah bagian kecil dari permainan yang lebih besar. Dengan musuh yang masih berkeliaran di luar sana, mereka harus bersiap menghadapi ancaman yang lebih serius. Fajar menyingsing di desa Cibinong, tetapi ketegangan masih menggantung di udara. Setelah penangkapan Nico dan salah satu anak buah Surya, warga semakin menyadari bahwa mereka berhadapan dengan ancaman yang jauh lebih besar. Dita duduk di balai desa bersama Kapten Agus, mempelajari peta yang ditemukan di rumah Nico.
Titik-titik merah di berbagai lokasi menandakan sesuatu, tetapi mereka belum mengetahui apa. Mungkin ini tempat penyimpanan uang hasil penipuan atau markas mereka, ujar Kapten Agus. Sementara itu, pria yang ditangkap semalam masih menolak berbicara lebih jauh. Namun, setelah beberapa jam, di bawah tekanan Kapten Agus, akhirnya ia mengaku. Surya Wijaya berencana menjadikan desa ini sebagai pusat operasinya, katanya dengan nada berat. Niko hanya alatnya. Kami sudah menipu lebih dari satu desa, dan uang yang dikumpulkan digunakan untuk membangun jaringan yang lebih besar. Pengakuan itu membuat Dita terkejut sekaligus marah. Desanya hampir menjadi bagian dari kejahatan yang lebih luas. Kapten Agus segera menghubungi timnya di kota untuk melacak keberadaan Surya. Informasi yang didapat menunjukkan bahwa Surya berada di sebuah villa terpencil di pinggiran hutan. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos, tegas Kapten Agus. Ia mengumpulkan beberapa anak buahnya, bersiap melakukan penangkapan. Dita, meski bukan bagian dari militer, tetap ingin membantu. Aku harus ikut. Ini bukan hanya soal desa kami, tapi juga soal keadilan, ujarnya. Setelah melakukan persiapan matang, mereka bergerak menuju Villa Surya. Saat tiba di lokasi, suasana tampak sepi, tetapi Kapten Agus tahu itu hanya ilusi. Ia memberi isyarat kepada timnya untuk mengepung bangunan. Begitu mereka mendekat, beberapa pria bersenjata muncul, mencoba melawan. Suara tembakan peringatan menggema di udara, memecah kesunyian pagi. "Menyerahlah, Surya, kau tidak bisa lari lagi," teriak Kapten Agus. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah penuh keangkuhan keluar dari dalam villa. Surya Wijaya berdiri di depan mereka dengan ekspresi dingin. "Jadi akhirnya kalian menemukanku," katanya. Santai. Namun, ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Anak buahnya sudah ditangkap, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kapten Agus segera memborgolnya, memastikan bahwa pria itu tidak bisa melarikan diri seperti sebelumnya. Dengan ditangkapnya Surya, jaringan kejahatan yang selama ini beroperasi akhirnya runtuh. Warga desa merasa lega, tetapi mereka juga belajar dari pengalaman pahit ini. Pak Budi, yang dulu begitu percaya pada Niko, kini berdiri dengan wajah penuh penyesalan. "Kita terlalu mudah terpesona oleh kata-kata manis," katanya. "Tapi sekarang kita tahu, kepercayaan harus diberikan pada orang yang benar-benar layak." Dita menatap desa yang perlahan kembali normal. Ia tahu, meskipun ancaman telah berlalu, luka yang ditinggalkan oleh kebohongan Niko tidak akan mudah hilang. Namun, dari pengalaman ini, mereka belajar untuk lebih waspada dan tidak mudah tertipu oleh janji kosong. Desa mereka telah selamat, dan keadilan akhirnya ditegakkan. Beberapa hari kemudian, setelah situasi benar-benar aman, Dita berdiri di depan rumahnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia menarik napas panjang, merasa lega sekaligus bangga. "Kita telah melewati badai," gumamnya, tersenyum tipis. "Dan kita tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi." Di kejauhan, matahari perlahan naik, menerangi desa yang kini lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Keadilan telah menang, dan kebohongan yang pernah merajalela kini tinggal kenangan pahit yang akan selalu menjadi pelajaran berharga bagi semua.